Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Arya Dika Raffi Sulaiman dengan NIM 21962464. Dan pada video kali ini saya ingin membahas terkait kasus yang pernah hangat beberapa bulan lalu. Saya mengambil topik sistem komunikasi penyiaran Indonesia dan pembahasan kali ini berjudul Ajak Disabilitas 6, Candaan atau Ketidakpekaan. Baik, langsung saja. Di sini sekiranya saya akan membahas 3 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua sistem komunikasi penyiaran Indonesia, dan yang ketiga etika penyiaran. Baik, yang pertama latar belakang. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini adalah cuplikan gambar dari program Brownies. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi sehingga teman-teman bisa menontonnya sendiri. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus yang saya angkat. Program acara Brownies Trans TV edisi Rabu 17 Mei 2023 menjadi sorotan warganet. Program acara Brownies yang dipandu oleh Ruben Onsu, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, dan Ivan Gunawan menuai kritik karena pada edisi tersebut menayangkan para atlet disabilitas sebagai bintang tamu yang diminta untuk melakukan senam yang lincah dan gemulai. Hal tersebut terjadi karena tim kreatif rupanya mengundang seseorang yang sedang viral di TikTok bernama Deo Valen yang terkenal sebagai instruktur senam yang heboh di akun TikToknya. Menurut keterangan dari salah satu atlet bernama Agung Rizky Satria, sebenarnya tim kreatif hanya memberikan clue kepada Deo Valen untuk menantang para host mengikuti gerakan senamnya. Namun untuk memeriahkan segmen itu, salah satu host mengajak seluruh bintang tamu untuk senam, dan bahkan tim kreatif pun masuk ke dalam set untuk mengikuti senam. Banyak warganet yang menyayangkan tayangan tersebut karena kurangnya kepekaan tim kreatif dan host karena telah memaksakan hal tersebut dan menjadikan tayangan tersebut kurang nyaman untuk ditonton. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem komunikasi penyiaran Indonesia. Sistem komunikasi penyiaran merujuk pada struktur dan proses yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dan konten media kepada khalayak luas melalui saluran penyiaran seperti radio, televisi, dan platform digital. Sistem ini melibatkan berbagai elemen termasuk produksi konten, distribusi penyiaran, dan konsumsi oleh audiens. Seperti yang kita ketahui bahwa program tersebut mengundang orang-orang yang sedang viral dan akan diwawancara oleh para host dengan kemasan hiburan, meskipun kerap kali program tersebut mendapat teguran KPI, bahkan pemberhentian tayang sementara. Hal tersebut lagi-lagi karena ketidakadaannya batasan yang jelas terkait konten hiburan itu yang seperti apa. Pada program Brownies edisi tersebut, Brownies ingin memberikan informasi kepada khalayak luas terkait prestasi bintang tamu yang diundang, yaitu para atlet Paralimpik Indonesia. Hal tersebut tentunya merupakan hal positif yang bisa diserap oleh konsumen karena pastinya terdapat inspirasi yang bisa diambil dari bintang tamu tersebut. Namun pesan yang ingin disampaikan tersebut sedikit terganggu lantaran di tengah acara, tim kreatif meminta host untuk memanggilkan bintang tamu selanjutnya, yaitu seseorang yang tengah viral di TikTok akan kehebohannya menjadi instruktur senam. Jika dilihat sekilas ini merupakan sebuah hal yang sah-sah saja dan is fine dalam suatu program televisi, sampai akhirnya tim kreatif meminta all talent dan host pada set untuk menirukan gaya senam instruktur tersebut. Hal ini tentunya bersinggungan dengan etika dan moral ketika kita harus berhadapan dengan penyandang disabilitas. Ini membuat tayangan tersebut menjadi tidak nyaman untuk ditonton. Yang kedua, etika penyiaran. Penyiaran tentunya memiliki etika yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan penyiaran. Etika penyiaran adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur bagaimana konten disusun, diproduksi, dan disiarkan oleh stasiun penyiaran. Prinsip-prinsip ini
bertujuan untuk menjaga integritas, keberagaman, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam penyiaran. Dalam kasus ini, saya ingin menitik beratkan pada tanggung jawab sosial dalam penyiaran yang diberikan oleh tayangan brownies tersebut. Ini adalah sebuah fenomena yang cukup sering kita jumpai di lingkungan sosial kita. Saya bertanya-tanya, apakah maksud tim kreatif dan host meminta atlet Paralimpik untuk senam yang lincah dan gemulai tersebut adalah sebuah candaan atau ketidaksengajaan. Jika intensi mereka adalah sebagai candaan atau hiburan, kita kerap kali mendengar istilah dark jokes, di mana kita membercandai hal-hal yang tabu untuk ditertawakan. Dan menurut saya, menyuruh penyandang disabilitas untuk senam atau menari atau apapun itulah yang sudah jelas mereka kesusahan karena sorry to say ada bagian tubuh yang tidak lengkap, itu sudah lebih dari cukup untuk kita sebut sebagai hal yang tabu untuk dibercandakan. Jika memang intensinya seperti itu, saya khawatir itu akan berdampak bagi audiens atau penonton yang menonton tayangan tersebut. Sebagian besar masyarakat yang menonton brownies bisa dikatakan adalah orang-orang yang sedang mencari hiburan. Ya, karena kalau nyari edukasi bukan di situ tempatnya. Bisa jadi ini akan menimbulkan sebuah dampak sosio-psikologis pada penonton untuk mewajarkan hal tersebut. Mewajarkan untuk membercandai kekurangan orang-orang lain karena mereka berpikir bahwa candaan itu juga tayang di televisi. Maka dari itu, pada regulasi KPI pun ada yang mengatur tentang dilarangnya membercandai mengenai fisik dan personal orang dalam suatu tayangan televisi. Jika tidak, tayangan televisi tersebut akan terkena teguran dan ya itulah yang seringkali dihadapi oleh brownies ya, teguran KPI. Baliknya, jika hal tersebut berlangsung tanpa disengaja, maka seperti yang sudah saya bilang bahwa kepekaan moral masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas sayangnya memang belum terlalu sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Baik, sekiranya seperti itu pembahasan saya terkait kasus brownies tersebut, dan sebenarnya saya juga personally cukup resah ya karena kasus tersebut sempat ramai di media sosial dan saya menontonnya pun sangat tidak nyaman sama sekali ya. Dan bagaimana bisa tim kreatif yang ada di video tersebut justru sangat excited untuk mengikuti senam gitu di antara jajaran para atlet Paralimpik di situ. Baiklah, saya rasa cukup. Saya tutup video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Arendika Raffi Sulaiman. Sampai jumpa.